Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah tuntas kita. Hari ini kita bakal ngomongin satu saham yang lagi rame banget dan bikin banyak orang penasaran, PT Cakra Buana Resources Energy Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan ticker CBRE. Gini deh, bayangin kalian lagi main jungkat-jungkit. Di satu sisi ada potensi bisnis yang luar biasa gede, yang bisa melontarkan kalian tinggi banget. Tapi di sisi lain, ada lubang resiko finansial yang lumayan dalam nih. Nah, itulah CBRE sekarang. Bener-bener sebuah aksi keseimbangan yang ekstrim antara prospek masa depan yang cerah, tapi juga ancaman yang sangat nyata di depan mata. Kita mulai dari satu pertanyaan besar yang lagi ramai banget diomongin pasar. Coba bayangin, kalian ditawarin sebuah aset tapi diskonnya gila-gilaan, 80-90% dari harga pasar. Wah, kedengarannya kayak penawaran yang nggak mungkin dilewatin kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah gambaran rencana rights issue CBRE yang kabarnya ada di kisaran Rp100-150 per saham. Padahal harga sahamnya di pasar regular tuh sempat main di kisaran 900-1000. Jadi pertanyaannya sekarang, beneran semurah itu? Atau ada jebakan yang nggak kita sadari? Yang bikin saham ini makin menarik tuh pergerakannya yang super liar, 7.307%. Yap, kalian nggak salah dengar, dan ini bukan salah ketik ya. Ini rekam jejak nyata CBRE yang meroket gila-gilaan dari titik terendahnya di Rp27 di tahun 2024 sampai nyentuh pucuk di Rp2.000 pada Oktober 2025. Kenaikan sefantastis ini jelas bikin CBRE jadi kandidat multibagger idaman banyak orang, tapi di saat yang sama, ini juga negasin statusnya sebagai saham spekulatif yang resikonya juga luar biasa tinggi. Oke, biar nggak pusing ngebaca pergerakan seliar ini, kita udah siapin 5 poin penting buat dibahas. Pertama, transformasi dan kinerja keuangannya. Kedua, rencana rights issue jumbo mereka. Ketiga, ancaman dilusi versus potensinya. Keempat, prospek ekspansi bisnis offshore. Dan yang terakhir, pastinya trading plan dan strateginya. Kita masuk ke poin pertama ya, transformasi dan kinerja keuangan. Dari defisit menjadi profit. Nah, cerita turnaround atau kebangkitan ini tuh ada bukti nyatanya di fundamental perusahaan. Kalau kita lihat, sepanjang tahun 2025, CBRE ini bisa dibilang babak bulur banget, rugi bersihnya sampai Rp70,4 miliar. Tapi, coba perhatiin apa yang terjadi di kuartal pertama 2026. Bener-bener mengejutkan, tiba-tiba mereka berhasil cetak laba bersih 6,6 miliar. Gak cuma itu, pendapatan mereka di awal 2026 yang nyentuh 67,4 miliar itu udah melampaui total pendapatan mereka selama setahun penuh di 2025. Ini momentum positif yang luar biasa banget sih. Terus rahasianya apa nih? Kok bisa balik arah secepat itu? Kuncinya ada di pivot strategis mereka. CBRI ini lagi bertransformasi teman-teman. Mereka pelan-pelan mulai ninggalin bisnis logistik batu bara domestik yang margin keuntungannya tipis dan pindah ke layanan offshore atau lepas pantai untuk migas dan energi terbarukan yang profitnya jauh lebih gede. Pasar tuh sekarang lagi menilai masa depannya CBRE, bukan masa lalunya. Dengan target pertemuan pendapatan minimal 30% per tahun dari ekspansi ini, ya wajar aja kalau pasar nyambut dengan antusiasme tinggi. Lanjut ke bagian kedua, rencana rights issue jumbo, pedang bermata dua. Pastinya transformasi sebesar ini butuh modal yang nggak main-main. Disinilah letak konflik utamanya. CBRE mau ngelakuin aksi korporasi besar-besaran, yaitu rights issue jumbo senilai sekitar Rp1,9 triliun. Duit segede itu buat apa aja? Mayoritasnya, sekitar 924 miliar, bakal dipakai buat konversi utang jadi saham, termasuk utang ke pihak kayak Hilong dan Super Crane. Ini langkah penting banget buat nyehatin neraca keuangan mereka yang lagi sesak napas karena utang. Terus sisanya bakal dipakai buat beli armada kapal offshore AHTS senilai 150 miliar, dan sisanya buat modal kerja. Ibaratnya, ini tuh napas buatan yang super krusial supaya kapal-kapal baru mereka bisa mulai jalan dan nyetak uang. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Ancaman dilusi versus potensi. Harga sebuah bisnis. Seperti yang saya bilang tadi soal pedang bermata dua, ini tuh harga yang harus dibayar sama investor retail. Gini analoginya. Bayangin perusahaan ini lagi ngebangun sebuah kapal pesiar mewah raksasa yang baru. Kalian sebagai pemegang saham lama ditawarin tiket diskon khusus buat ikut naik. Tapi kalau kalian milih buat nggak beli tiket itu, alias nggak nebus hak kalian, jatah kamar kalian di kapal itu bakal menyusut drastis. Kepemilikan kalian bisa terdilusi atau tergerus porsinya sampai 74%. Bayangin, 74% itu angka dilusi yang masih banget loh. Makanya, kita wajib banget paham satu konsep matematika penting di sini. Santai aja, saya bakal jelasin sesimpel mungkin. Namanya TRP, atau Theoretical Ex-Right Price. Intinya, TRP ini adalah harga acuan baru, atau harga teoretis di pasar setelah proses rights issue ini kelar, dengan asumsi semua orang nebus hak saham barunya.
Jadi, harga ini tuh hasil percampuran antara harga saham lama yang tinggi di pasar dengan harga saham baru yang diskonnya gila-gilaan tadi. Nah, mari kita lihat bahayanya dari angka teoretis ini. Kalau kita pakai skenario harga saham lama di pasar itu Rp965, terus harga tebus saham barunya di Rp100, harga TRP-nya itu bisa nyungsep ke kisaran Rp327. Beneran, kalian gak salah dengar. Harga saham di aplikasi trading kalian itu berpotensi langsung nyesuaiin turun secara drastis ke level ini setelah tanggal pembagian hak. Jadi, yang dibilang diskon 80% di awal tadi itu sama sekali bukan hadiah gratis ya. Itu adalah gravitasi baru yang bakal narik turun rata-rata harga saham secara keseluruhan. Oke, kita bergeser ke bagian keempat, prospek ekspansi bisnis offshore. Berlayar ke perairan dalam. Terus, apakah resiko harga anjlok dan dilusi masif tadi itu sepadan sama hasilnya? Mari kita bedah prospeknya. Bintang utamanya di sini adalah rencana akuisisi kapal raksasa Hai Long 106 senilai 100 juta dolar Amerika. Secara objektif, potensinya emang luar biasa banget. Kapal ini bakal bawa Cibes Bre masuk ke liga besar, yaitu bisnis EPCI lepas pantai dan energi angin offshore yang margin kotornya tuh bisa nyentuh 60-70%. Para analis bahkan proyeksikan kalau kapal ini penuh kontrak terus, EBITDA perusahaan bisa terbang 20-35% tiap tahunnya. Tapi tunggu dulu, kita juga harus realistis. Bisnis migas itu sangat amat siklikal. Kalau iklim investasi global lagi lesu dan kapal-kapal super mahal ini malah nganggur, wah, beban operasional dan angsuran utangnya bisa ngancurin likuiditas perusahaan dalam sekejap mata. Benar-benar definisi asli dari high risk, high reward. Terakhir, bagian kelima, trading plan dan strategi. Cetak biru Anda. Kita udah ngebahas angka-angkanya dan mengukur resikonya, sekarang waktunya kita susun trading plan yang jelas sesuai profil resiko kalian. Kalau kalian ini tipikal trader jangka pendek, momentum adalah sahabat kalian. Area beli atau entry yang paling oke itu ada di sekitar 850 sampai 950. Buat target profitnya bisa set di atas 1100. Tapi ingat, disiplin itu harga mati. Wajib pasang stop loss ketat di 800 sampai 820 biar nggak kebawa arus bawah. Nah, beda cerita kalau kalian ini investor jangka menengah yang percaya sama narasi turnaround perusahaan ini. Strateginya, kalian bisa cicil akumulasi di harga bawah 1000, tapi pastiin kalian nyiapin uang tunai atau cash buat nebus hak kalian pas rights issue nanti. Hasil manisnya mungkin baru bakal kelihatan 1 atau 2 tahun lagi, pas armada kapalnya udah bener-bener jalan dan nyetak duit. Yang pasti, selalu lakuin riset sendiri dan atur risiko masing-masing ya. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. CBRE ini nawarin salah satu jalan cerita paling dramatis di bursa kita sekarang. Ada transformasi fundamental yang nyata banget, tapi di saat bersamaan, dibayang-bayangi dilema dilusi massal dan volatilitas harga yang super ekstrim. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat kalian. Dengan segala resiko dan potensi keuntungan yang ada di depan mata, apakah kalian siap buat nahan guncangan ombak dan ikut berlayar bareng CBRE? Atau kalian lebih milih cari aman, menepi dan sekedar jadi penonton di pelabuhan? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah tuntas kita kali ini. Sampai ketemu di analisis seru berikutnya ya.